Putri Petani. Dahulu kala, di sebuah kerajaan, lahir seorang putri dengan perbedaan. Putri Belzoa lahir dengan kecintaan pada pertanian. Dia bersemangat tentang hal itu dan menyukainya. Ratu menganggapnya sangat lucu, tetapi raja tidak menyetujuinya. Oh, dia suka menumbuhkan sesuatu. Lihat betapa kotor dan tidak terawatnya dia. Apakah seperti itu penampilan putri? Keluarkan dia dari sana sekarang. Aku akan mengeluarkannya sendiri. Oh, jangan buat dia menangis seperti itu. Dia sangat baik kepada teman bermainnya. Karena itu dia paling bahagia di sini. Aku akan memastikan dia mandi dan terlihat seperti putri saat makan malam. Aku berjanji. Maka sang putri tumbuh dengan bekerja di kebun sayur dan ladang. Dia akan bekerja keras siang dan malam untuk mendapatkan hasil panen terbaik di kerajaan. Tahun-tahun berlalu, sudah waktunya bagi Putri Belzoa untuk menjadi Putri Belzoa yang dimahkotai. Raja punya rencana besar untuknya. Setelah penobatanmu, kau akan mendapatkan hak untuk memerintah kerajaan ini dan suatu hari saat kau menemukan pangeranmu, kalian berdua akan menikah dan memerintah bersama. Masa depan yang sangat indah menantimu, sayang. Oh, putriku yang cantik untuk menjadi putri dimahkotai. Ada apa, sayang? Apakah kau tidak bersemangat? Sayang, ada apa? Ya, masalahnya adalah ibu dan ayah. Aku tidak ingin menjadi putri yang dimahkotai. Itu omong kosong. Kenapa? Aku tidak bisa membayangkan diriku duduk di aula dan membuat keputusan. Aku tidak bisa. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Kau bisa menjadi siapa lagi selain menjadi putri? Seorang petani. Aku ingin menjadi petani, ayah. Tidak ada yang lebih kusukai selain merasakan matahari dan angin dan tanah yang indah subur di bawah kakiku. Tidak ada yang membuatku lebih bahagia daripada menanam benih, merawatnya, dan melihatnya tumbuh. Tidak ada kesenangan yang lebih besar bagiku selain melihat tanamanku yang aku tanam dimasak dan dinikmati dengan lezat. Omong kosong. Petani? Petani? Kau seorang putri. Aku mohon, ayah. Jika ayah memahkotaiku, aku akan menjadi penguasa yang mengerikan dan itu tidak akan baik untuk ayah atau untuk rakyat kita. Tapi aku pandai bertani. Hasil panenku menjadi salah satu yang terbaik di kerajaan kita. Apakah itu sebabnya kau ingin bertani? Karena hasil panenmu menjadi yang terbaik. Iya, tapi aku suka pertanian. Baiklah, Belzoa. Ayah akan memberimu seluruh ladang untuk dirimu sendiri. Oh, ayah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sang putri bekerja sangat keras di ladang. Dia bertani dengan begitu banyak cinta dan kasih sayang. Dia membagi ladangnya menjadi beberapa area dengan berbagai jenis tanaman dan sayuran. Dia bahkan memiliki kebun dapur sendiri di mana dia akan menanam sesuatu untuk makanannya. Kau pasti lapar, kan? Tolong jangan makan hasil panen. Datang ke sini dan ambil ini. Kau memiliki hak yang lebih besar dalam hal ini daripada kami manusia. Ini dia. Wow, lapar. Ini susu segar dari sapiku. Jaring yang indah. Kau seniman. Hewan ternak kecil senang dengan putri karena dia merawat mereka juga dengan memberi buah-buahan dan susu untuk mereka. Kecintaan sang putri merawat tanamannya membuat mereka terasa begitu indah dan juga lezat. Musim tanam baru sudah dekat. Jadi raja sedang melakukan perjalanan untuk menemui peri Tanderina.
Belzoa, ayah tidak akan membiarkanmu tetap menjadi petani. Bukankah itu raja? Apa yang dia rencanakan terhadap putri tercinta kita? Ingatlah, aku telah menyelamatkanmu sekali dan kau berjanji untuk mematuhiku setiap kali aku membutuhkan bantuanmu. Tentu saja, Yang Mulia. Ya, waktu itu telah tiba. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Putriku, dia seharusnya dinobatkan, tapi dia malah ingin menjadi petani. Dan dia melakukan ini karena dia berhasil dalam hal itu. Jika dia gagal, dan aku yakin akal sehat akan menang, dia akan menyerah menjadi petani dan menjadi putri sebagaimana seharusnya. Aku mengerti. Jadi, apa sebenarnya yang kau ingin aku lakukan? Kirim kekeringan agar tanaman yang putriku tanam hancur. Aku tidak bisa membuat kekeringan datang hanya di satu ladang. Itu akan datang di seluruh kerajaan. Baiklah, lumbung kami penuh. Kerajaanku bisa bertahan dari kekeringan. Burung beo Kucing itu itu? terbang ke Belzoa dan menceritakan semuanya padanya. Lalu sang putri memilih sepetak tanah tepat di sebelah dasar sungai untuk menabur benihnya. Oleh karena itu, sementara kekeringan mempengaruhi semua ladang lain kerajaan, tanaman sang putri tumbuh sehat dan kuat. Raja sangat kecewa. Dia kembali ke peri. Kali Kucing ini juga putih. burung beo mengikutinya. Ladang putriku, baik-baik saja dan subur. Aku tidak suka itu. Untuk musim tanam ini, kirimkan banjir di atas sungai sehingga tanamannya akan hancur. Banjir akan memengaruhi semua ladang lain juga. Tidak masalah, kami akan bertahan. Tapi aku tidak ingin seorang putri menjadi petani. Burung beo Kucing itu putih menceritakan itu? kepada sang putri. Jadi, untuk musim tanam berikutnya, sang putri menanam tanamannya di lereng bukit sehingga tidak ada banjir yang bisa mencapainya dan air akan meluncur di lereng bukit dan membiarkan tanamannya dengan aman. Raja merasa sangat kesal. Putrimu itu memang sangat pintar dan dia suka bertani. Biarkan saja. Aku tidak mau. Aku tahu bagaimana menghadapi putriku. Lakukan hal untuk menggagalkan panennya, serangan burung atau semacamnya. Ya, itu akan berhasil. Kirim gerombolan burung untuk memakan biji-bijiannya. Seperti biasa, burung Kucing beo putih. menceritakan segalanya kepada sang putri. Sekarang apa yang kita lakukan? Aku akan panggil teman-temanku dan membuat jaring di atas semua biji-bijian sehingga tidak ada burung yang bisa mengambilnya. Jadi laba-laba memanggil teman-temannya dan mereka menenun jaring di seluruh ladang. Ketika burung-burung itu datang, mereka tidak bisa menyentuh satupun tanaman milik sang putri dan mereka menyebar ke ladang lain kerajaan yang mendatangkan malapetaka bagi mereka. Peri, kirim tikus ke ladangnya. Jangan khawatir, Putri. Teman-temanku dan aku akan menggali parit di sekitar ladangmu untuk menjebak tikus. Dan kehadiranku dan teman-temanku akan membuat mereka merasa takut. Dan seperti biasa, ladang sang putri lebih aman, sementara tikus merusak tanaman di semua ladang kerajaan lainnya. Oh, Raja, Yang Mulia, ini adalah musim ketiga berturut-turut panen kita gagal. Sekarang kerajaan kita pasti akan kelaparan. Apakah tidak ada biji-bijian, tidak ada sayuran atau buah yang tersisa di kerajaan kita? Tidak ada, Tuan. Kita harus membeli makanan dari kerajaan sebelah. Dan itu akan menghabiskan sejumlah besar perbendaharaan kita, tapi kita harus beli. Tapi itu hanya untuk seminggu, karena setelah itu semua makanan di lumbung kita akan habis dalam 7 hari. Tidak akan.
Aku berjanji. Bagaimana, Yang Mulia? Nah, kau lupa bahwa ladangku selalu selamat setiap saat selama 4 musim. Ya, Yang Mulia. Tapi satu bidang tidak dapat menyediakan untuk seluruh kerajaan. Aku tidak hanya memiliki satu ladang. Ayah mengirimkan kekeringan untukku, tapi itu mempengaruhi seluruh kerajaan. Dan aku tahu dia tidak akan berhenti di situ. Dia tidak menyadari bahwa dengan mencoba menghukumku, dia merusak ladang yang ada di kerajaan ini. Suatu hari, keteguhannya akan menyebabkan orang-orang kelaparan. Tapi apa yang bisa dilakukan? 2 hal. Maukah kalian membantuku? Ya, tentu saja kami mau. Temukan aku petak-petak di hutan dan lereng gunung di mana kita bisa membuat lebih banyak ladang. Aku butuh kalian dan teman-teman kalian untuk membantu mereka. Orang-orangku dan aku bisa menggali. Teman-temanku dan aku bisa membajak. Teman-temanku dan aku dan semua burung hutan lainnya dapat menyebar benih. Teman-temanku dan aku akan mengusir hama. Teman-temanku dan aku dapat memeriksa gulma. Jadi, aku memiliki 6 ladang berbeda di hutan dan pegunungan, tempat aku bercocok tanam bersama teman-teman. Tapi hanya 6 bidang? Kerajaan kita memiliki setidaknya 100. Tanamanmu masih tidak akan cukup. Itu membawa aku ke hal berikutnya yang aku lakukan. Aku berbicara dengan peri. Aku butuh bantuanmu, oh peri. Aku sangat menyesal atas apa yang aku lakukan untuk ayahmu. Tapi aku harus menepati janjiku padanya. Ditambah, terkadang satu-satunya cara orang dapat belajar adalah dengan membuat kesalahan. Dan ayahmu membuat kesalahan besar dengan membuat hasil panennya sendiri dihancurkan. Aku hanya berharap pada saat dia menyadari kesalahan besar yang telah dia lakukan, itu belum terlambat. Itu sebabnya aku harus meminta bantuan ini darimu. Katakanlah, aku punya 5 ladang rahasia lagi di hutan dan pegunungan. Tapi makanan sebanyak itu tidak akan cukup untuk seluruh kerajaan. Bisakah kau melipat gandakan hasil panenku? Kau tidak tahu betapa senangnya aku untuk bisa melakukan itu. Mulai hari ini, tanaman apapun yang kau tanam akan berlipat ganda 100 kali lipat. Sehingga ketika kelaparan melanda kerajaan ayahmu, kau akan punya banyak makanan untuk rakyatmu. Terima kasih banyak. Semua biji-bijian dan sayuran disimpan di gudang yang diberikan kepadaku oleh peri. Hidup yang mulia Putri Belzoa! Hidup yang mulia Putri Belzoa! Hidup yang mulia Putri Belzoa! Ayah sangat menyesal. Sebagai petani, kau penguasa yang lebih baik di kerajaan ini daripada ayah sebagai raja. Maafkan ayah, Belzoa. Dan maaf untuk kalian semua. Sekarang aku menyadari betapa terhormatnya menjadi petani. Ayah bangga padamu, Belzoa. Ya, kerajaan diselamatkan dari kelaparan berkat Putri Belzoa, dan itu membuat dia dikenal sebagai Putri Petani. Banyak pangeran menganggap itu agak aneh, tetapi salah satunya, Pangeran Richard, menganggapnya mengagumkan. Dia datang untuk bertemu. Ya, kita tidak tahu apakah mereka jatuh cinta atau tidak, tapi mereka sungguh menikmati bertani bersama. Mungkin suatu hari nanti, siapa yang tahu?